Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Denai TV. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kembali obrolan terkini Denai TV kita hadirkan. Seperti biasa, lebih kurang 30 menit ke depan kita sudah menghadirkan bintang tamu yang akan kita ajak berbincang-bincang ya, seputar hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita maupun kisah-kisah inspiratif yang mungkin bisa kita ambil hal-hal positifnya untuk pengembangan diri kita di masa-masa yang akan datang. Baik pemirsa, hari ini saya sudah menghadirkan satu orang bintang tamu yang sudah hadir ke studio Denai TV. Langsung saja saya sapa. Ada Fauzan Al-Haq Bukharla ya. Namanya agak sedikit berbeda Bang Fri dengar. Panggilannya siapa nih? Fauzan aja ya? Oh ya, panggilan saya Fauzan. Fauzan, oke. Pemirsa, Fauzan ini adalah bintang tamu kita untuk hari ini di Opini. Kalau kita berbicara tentang dunia seni, itu memang cakupannya sangat luas sekali. Dan salah satu pelaku seni yang mungkin saya hadirkan saat ini, yang menggeluti salah satu seninya adalah seni fotografi ya, yang akan kita bahas. Mungkin sebagian pemirsa sudah sangat mengetahui, bahkan sudah sangat familiar dengan hal foto memoto. Benar nggak Zan ya? Iya Bang. Karena sekarang kemajuan teknologi, handphone aja sekarang udah pakai kamera ya? Iya benar. Kamera. Jadi di mana-mana cekrek ya kan? Tinggal ambil saja. Tinggal ambil saja. Nah, kita akan coba bercerita dengan Fauzan hari ini pemirsa. Apa sih sebenarnya dalam dunia fotografi itu ada berapa genre sih? Kata orang bilang ada genre, ada aliran-alirannya. Kemudian ada juga kesulitan-kesulitannya ya, dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh Fauzan mungkin selama menggeluti bidang yang cukup menarik ini, dan mungkin juga banyak Anda yang di rumah menyukai ya seni fotografi ini. Ya, Oke. Fauzan, bisa diceritakan sedikit latar belakang Fauzan ini? Oke, siap Bang. Zan untuk tamat kuliah itu di tahun 2017. Iya. Kuliah dengan S1 di UNP Universitas Negeri Padang dengan jurusan Desain Komunikasi Visual. Desain Komunikasi Visual. Ya. Oke. Dan tamat di tahun 2017. Zan lanjut pasca sarjana di Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan jurusan yang sama. Jurusan yang sama. Ya, desain komunikasi visual. Alhamdulillah tamat di tahun corona 2020. Di tahun corona ya. Oh, wisuda virtual. Iya, wisuda virtual. Wisuda virtual. Ya, alhamdulillah dengan hal itu Zan banyak terbantu. Kebanyakan dari orang-orang ya banyak yang nggak terbantu oleh adanya corona. Tapi Zan sendiri mengalami hal yang lebih positif lagi. Oh ya. Kebetulan Zan di tahun 2017 Zan sudah ngajar di SMK Negeri Payakumbuh, ngajar tentang jurusan multimedia waktu itu. Ya, sekarang sudah berubah dengan jurusan desain komunikasi visual. Ya, di tahun 2022 udah bertukar nama. Ya, jadi dikerucutkan menjadi desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Alhamdulillah sejalan dengan jurusan Zan. Oke, nah desain komunikasi visual itu lebih kemana itu arahnya tuh? Kalau untuk desain komunikasi visual ini sebenarnya banyak ilmu yang bisa dikembangkan di sana Bang. Ada ilmu desain, ada ilmu fotografi, ada ilmu videografi, animasi, ilustrator. Lengkap ya? Lengkap di sana. Ada bisa jadi konten kreator. Konten kreator ya. Jadi memang basicnya di situ ya. Ya, memang anak-anak itu memang bergelut dengan dunia komputer semua. Memang ada bantuan alatnya. Bantuan alatnya ya. Oke. Fauzan sendiri ngambil jurusan ini tahun berapa? Yang untuk S1, sorry. Iya. Di S1 di tahun 2012. 2012. Itu kan mungkin teknologi belum seperti maju, ya. belum mungkin lah ya belum kepikiran seperti yang sekarang ini. Ya, sekarang media sudah sangat apa ya. Apa yang melatar belakangi Fauzan pada waktu itu ngambil yang jurusan yang desain ini? Karena itu kan mungkin sesuatu jurusan yang pada saat itu mungkin masih baru lah ya. Benar. Kenapa? Karena mungkin teknologi pada waktu itu mungkin Android udah ada, tapi mungkin belum seperti yang sekarang pesatnya. Apa nih? Kalau motivasi Zan mengambil jurusan desain komunikasi visual itu waktu itu Zan banyak bergelut di dunia desain waktu itu pas waktu SMA. Di tahun 2011-2012. Nah, waktu itu alhamdulillah karya Zan juga terpilih logo sekolah SMA 1 Harau. Oh ya. Dipakai selama waktu itu di 7 tahun. 7 tahun. Terhitung dari tahun 2011. Berarti Fauzan yang membuat logonya. Nah, alhamdulillah Zan juara 1 karena lombanya antar kelas waktu itu.
Nah, mulai dari situ ada ketertarikan ya? Ada ketertarikan, kemauan mau lanjutin jurusan DKV waktu itu. Nah, karena papa nyuruhnya nyuruh seni rupa. Seni rupa ya. Karena papa dasarnya seni rupa. Seni rupa ya? Iya, beliau sering ngelukis. Ngelukis ya? Iya, karena kalau untuk sekarang beliau ditetapkan sebagai spesialis pertamanan. Jadi bikin taman dari semen. Iya, betul-betul. Jadi Zan mau ngelanjutin dunia itu lebih maju lagi dengan digitalisasi. Digital ya, dalam bentuk digitalnya ya. Nah, seiring dengan perkembangan itu sekarang, berapa lama nih Fauzan menyelesaikan untuk yang sekolah di apa ini? Kalau untuk S1 Zan menyelesaikan 4,5 tahun karena yang membuat Zan yang seharusnya memang adalah 4 tahun. Rata-rata paling cepat itu adalah 4,5 tahun rata-rata. Karena yang 4 tahun tamat seangkatan dengan Zan itu cuma beberapa orang. Karena mungkin mereka membuatnya ya seiring dengan mereka udah bisa melakukan hal ini bisa jadikan cuan waktu itu. Nah, seiring dengan kuliah mereka ada yang lanjut dengan ke kuliah sambil wedding. Nah, ada yang kuliah sambil bikin sketsa. Ya bisa dijadikan cuan waktu itu. Bisa menghasilkan ya. Akhirnya lupa kuliah. Akhirnya tahun kuliahnya molor-molor. Iya, benar. Nah, Fauzan sendiri gimana nih pada waktu kuliah? Memang sudah ada mengambil spesialisasi mungkin kalau teman-teman ada yang poster jadi bilang tadi. Kalau Zan sendiri gimana nih? Sendiri waktu itu nggak kepikiran juga menjadi fotografer karena memang dari SMA sampai taman SMA memang juga hobi dengan dunia fotografer. Mengambil gambar ya waktu itu hanya menggunakan kamera Camdik lah waktu itu. Camdik, mengambil gambar landscape. Ya sehobi dengan hal itu akhirnya di tahun 2013 waktu semester 2 dapat job untuk mengambil pre-wed waktu itu. Pre-wedding ya. Ya, pre-wed dan wedding lah. Itu yang pertama Itu yang pertama. Yang menghasilkan cuan. Ya, menghasilkan cuan. Walaupun nggak seberapa waktu itu. Iya betul ya. Nah, terus lanjut. Jadi alhamdulillah dengan ada hal itu mencoba mengembangkan skill lagi. Bukan hanya di bagian fotografer aja nih Zan ambil. Zan coba merembes ke videografi. Alhamdulillah juga dapat klien, dapat pelanggan kan, mempercayakan Zan untuk memperindah visualisasinya dengan videografi, sinematografi. Nah, waktu itu di tahun 2013 berlanjut lagi sampai akhirnya Zan di tahun 2016 dipercaya untuk membuat sebuah motion graphic untuk pengadilan Sumbar. Pengadilan ya, kantor pengadilan Sumbar. Kantor pengadilan Sumbar ya. Nah, waktu itulah karena banyak ilmu yang alhamdulillah bisa Zan kuasai. Ada di bagian animasi, ada di bagian fotografi dan sinematografi, desain juga termasuk. Nah, akhirnya Zan memilih untuk skripsi TA juga motion graphic. Motion graphic dan juga di S2 TA Zan juga motion graphic. Motion graphic. Iya. Kenapa tertarik tentang kesehatan? Tentang kesehatan. Ya, karena kenapa Zan mengambil tentang kesehatan waktu itu? Karena ada Zan meneliti sebuah tentang HIV di Kota Payakumbuh karena tertinggi di Sumbar. Makanya Zan ambil media penyuluhan karena waktu itu media penyuluhan di tahun 2017 tentang HIV itu belum ada. Masih belum ada. Belum ada. Jadi Zan beri edukasi dengan media yang bergerak. Media yang bergerak. Dan mungkin dengan media yang bergerak ini orang lebih cepat nyaman, lebih cepat untuk menangkapnya. Pengaruh cepat. Nah, untuk fotografi sendiri Zan, wedding. Ya, lebih concern adalah wedding fotografi. Lebih ke konsepnya ke wedding lebih banyak gitu ya. Kenapa milihnya di wedding? Karena orang menikah tiap tahun atau tiap bulan? Enggak juga sih. Karena kalau untuk sekarang Zan memilih wedding itu lantaran ini adalah gimana ya, orang menilai di beberapa teman Zan dan juga di bagian orang sekeliling Zan dengan jurusan DKV adalah tukang foto. Nah, ya, jadi Zan berpikiran oke lah merubah image itu. Ya, sebenarnya Zan pengen merubah mindset itu sebenarnya, tapi nggak bisa. Memang nggak bisa karena orang menilai DKV adalah tukang foto. Foto. Nah, itulah kenapa Zan ya mungkin bermain aman lah, Bang. Bermain aman. Oke lah, Zan ambillah bisnis ini dan Zan kembangkan sampai sekarang. Alhamdulillah kemarin Zan coba bisnis wedding fotografinya menggunakan
web invitation. Jadi juga sejalur dengan media promosi. Dengan media promosi. Iya, jadi mereka ketika mesen wedding dengan Zan juga dapat web invitation-nya. Iya, undangannya langsung ya. Iya, kemarin juga Zan bikin foto dengan ScanCore. Nah, bisa langsung scan, hasil fotonya juga dapat dengan mereka. Oh iya. Ya. Oke. Itu Zan baru dengar di sekeliling teman Zan dan juga di komunitas Zan Kontras sendiri perdana di Sumbar. Seperti itu ya. Zan dengar dari perdana di Sumbar. Sebegitu cepatnya ya perkembangan dari dunia fotografi ini sendiri ya. Tapi Zan menilai gini, Bang. Untuk sekarang bisnis fotografi ini seakan-akan bisa menurun nantinya. Karena kenapa? Ada kasus, bukan kasus ya, ada sebuah situs yang mendatangkan untuk memudahkan dan memanjakan pekerjaan seseorang. AI, ya. AI ini yang menjawabnya. Nah itu. Ya. Nah ya. Itu sangat mengancam. Kalau Zan melihat secara pribadi nggak juga mengancam sih. Tapi sangat mempermudah. Kalau di bagian Zan, tapi kalau di bagian yang nggak mau maju itu menjadi sebuah ancaman. Ya. Karena ketika Zan menilai ini adalah sebuah ancaman dan itu juga bisa memudahkan Zan, tapi bukan berarti ya kalau Zan sedikit dimanjakan jadinya. Iya. Dengan adanya AI sekarang. AI itu ya. Jadi pekerjaan lebih gampang. Hasilnya lebih bagus. Lebih bagus. Hasilnya lebih wah ya. Tapi kalau orang yang nggak mau maju dengan wedding fotografi sekarang, mereka menganggap hanya hal sepele di bagian mereka itu. Padahal itu adalah ancaman bagi mereka. Yang sangat serius sebenarnya ya. Bahkan mungkin fotografer bisa dimusnahkan ke depan nantinya. Kalau seandainya tapi bakal lahir profesi 1000 lebih nantinya. Iya. Kalau seandainya mereka tidak mengikuti terus seperti itu ya. Baik Zan, sangat menarik sekali pemirsa. Itu mungkin di segmen kita yang pertama, bagaimana dunia fotografi ini bergerak begitu cepat ya. Banyak teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia ya untuk mempermudah cara pekerjaan. Bagaimana kisah selanjutnya kita akan tetap bahas lagi seputar dunia fotografi dan hobi, masih bersama Fauzan Alhad Bukharla yang saya hadirkan di Opini. Jangan kemana-mana, tetap di Opini The Night TV. Pemirsa The Night TV, balik lagi bersama kita di sini, masih di Opini, obrolan terkini The Night TV. Masih dengan Fauzan selaku bintang tamu kita masih berbicara tentang seluk-beluk dunia fotografi, ya nggak? Ya. Oke, Fauzan tadi sudah disampaikan lebih fokusnya mungkin kepada fotografi ya, kemudian wedding ya. Wedding fotografi. Nah, Zan saya sendiri melihat mungkin wedding fotografi ini tantangannya sebenarnya di mana nih? Karena orang melihat ini kan tinggal motret aja kan, orangnya sudah datang, kemudian lokasinya mungkin kadang-kadang yang mempelainya yang nentuin, kita kan tinggal foto aja. Ya, benar. Nah sebenarnya apa sih kendala kemudian atau tantangannya lah untuk foto-foto seperti itu, Zan? Kalau untuk Zan yang menjawab sebuah tantangan dalam wedding, ya mungkin ada beberapa kendala ketika kita berada di lapangan. Mungkin dari mood kliennya. Oh iya. Itu yang perlu kita latih ketika kita mendirect bagaimana posisinya dan dia pun lagi ada yang dia pikirkan. Nah, ini juga agak sulit kita mengatur fotonya gitu. Oh iya. Karena ketika ya sebenarnya kita di foto itu memang tergantung mood kita gitu. Oh iya ya. Ya, jadi kalau misalkan mood kita banyak yang kita pikirkan, kolom sudah ini belum siap, belum siap. Itu akan kelihatan ya. Itu akan berpengaruh ke wajahnya sendiri ya. Ya, itu yang sulit pertama. Terus juga ketika dalam wedding, dalam sebuah resepsi, misalkan yang ini di atasnya bagian yang nggak putih, nah itu sulit ketika kita memantulkan sebuah lighting ke sana. Oh iya. Ya, misalkan ada nih kita melihat, mungkin abang pernah melihat nih dalam sebuah wedding ada sekeliling yang merah tendanya, ada yang pink, ada yang hijau. Itu ngaruh ya? Nah itu sebenarnya pengaruh ke wajah orang yang akan pengantinnya. Ya. Bahkan kalau ketika kita moto hijau semua, bahkan hijau semua jadinya gitu. Oh ya. Jadi itu perlu pemikiran ekstra juga para fotografernya ketika ngelihat susunan pelaminannya, mikir ini warna merah semua, berarti ada yang harus diperbaiki lagi mungkin settingan untuk
tata cahaya segala ya, macam. Mungkin kita sebelumnya harus diskusi juga dengan orang pelaminan. Oh iya. Yang seharusnya bagaimana ketika kita memoto ya. Karena memang yang akan dilihat itu adalah fotografi sendiri. Betul. Album sendiri yang akan abadi. Yang akan abadi ya. Sifatnya bakal abadi itu adalah albumnya yang mereka akan kenang. Iya. Kenapa hasilnya hijau? Nah, iya karena kesalahan mereka sendiri gitu. Kenapa milih ya pelaminan, tenda pelaminannya warna hijau. Nah, itu dikerjakan nanti untuk hal-hal yang kayak gitu tuh nggak bisa diapain dengan teknologi kan? Nah, kalau hal bisa itu ngebantu nggak? Maksudnya bisa ketika karena warna-warna. sebagian orang udah menjawab hal itu, Bang. Ada yang main langsung tembak langsung ke kliennya. Iya. Nah, langsung ke pengantinnya. Itu kan juga sasaran mata lagi. Kan kasihan juga langsung mata yang kena kan. Itu memang bakal main aman karena warna putih wajah kan muncul di sana. Oke. Ya, tapi kalau kita untuk menyenangkan hati si klien pengantin tadi, kita harus nembaknya memang ke atas. Kalau Zan sendiri memboncing namanya. Iya. Ya. Memang seperti itu ya. Ya. Oke, ada pengalaman menarik mungkin Zan selama pemotretan yang sesi yang seperti itu. Kalau menarik di mana ya? Menariknya ketika Zan bisa mengatur komunikasi Zan dengan klien tadi, pengantin tadi, udah dapat sebuah wacana yang asik. Nah, itu bakal muncul sebuah mood face yang bagus di sana, Bang. Oh iya. Nah, itu yang membuat Zan asik jadinya. Zan kalau untuk kerja jor-joran, Zan juga mau ketika dia juga mau membalas komunikasi Zan bagaimana semestinya gitu loh. Oke. Nah, sementara untuk menerapkan konsep-konsepnya itu, nah Zan sendiri kekurangan ide nggak ketika orang meminta konsep gitu loh. Ya kadang-kadang kita kan sedang blank juga nih, pengennya konsepnya yang orang weddingnya pengennya konsepnya preweddingnya seperti ini. Nah, itu dari fotografernya sendiri pernah ngerasa blank nggak kira-kira tuh Zan? Kalau Zan sendiri, alhamdulillah belum ada blank untuk itu. Karena ide-idenya munculnya dari mana tuh biasanya tuh kalau untuk ide Zan banyak munculnya memang melihat referensi di sosial media. Apalagi di Instagram sekarang. Nah, bahkan banyak yang menghasilkan konsep-konsep yang wah, tapi Zan lebih banyaknya bukan studi tiru, tapi meniru Zan modifikasi. Nah, jadi ketika Zan melihat ini, Zan coba modifikasi. Jadi intinya jangan meniru sepenuhnya di sana gitu. Kalau Zan berpikir sendiri. Berpikirnya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk lokasi sendiri kalau di Payakumbuh banyak nggak ya? Banyak. Ada yang di Harau, ada yang di Bumi Sikabu, ada yang di. Itu biasanya yang dipakai untuk acara untuk lokasi private seperti itu sekarang ya. Jadi untuk nansa alam mungkin sudah ada daerahnya di mana kalau maunya konsepnya alam. Biasanya konsepnya yang banyak tuh apa nih, Zan? Ya kalau untuk konsep alam dari tahun ke tahun itu biasanya kan punya punya tren ya. Punya tren. Mungkin di tahun ini mungkin konsepnya sekarang mungkin ya banyak ini alam. Kemudian trennya besoknya pakaian adat. Trennya besok mungkin lebih casual atau gimana. Terkadang gini Bang. Mungkin kalau untuk konsep itu banyak orang yang ada yang memakai baju adat, ada yang memakai baju yang sedikit tren sekarang. Atau banyak juga yang memakai dengan gaya kuda. Banyak Bang. Kalau itu agak sulit tebak Bang. Karena keinginan si catin ini, calon pengantin ini, mereka banyak melihat dengan masa lalu si orang tuanya gitu. Ya, mungkin melihat banyak di sana ya gitu. Karena pengen kayak beginilah, gaya lama. Pengen ginilah gaya baru. Jadi kita sebagai fotografer profesional ya kita ngikutin apa yang diinginkan oleh klien ini ya. Tetapi kalau misalkan mereka nggak punya konsep, kami arahkan. Diarahkan konsepnya sendiri. Nah, Zan, perkembangan teknologi ini seberapa jauh ini berpengaruh kepada dunia fotografi? Tadi sudah sempat dibahas menjelang kita break tadi. Tentang AI tadi ya, Bang. Kalau tentang AI sekarang dengan menjawab dunia wedding sekarang, sebenarnya belum kelihatan sekarang Bang, belum kelihatan. Bukan berarti tidak ada, ada. Salah satunya semacam tentang sinematografi sekarang lah. Bisa menghasilkan audio sendiri ya, tanpa hanya kita ketik langsung muncul audionya. Oh iya. Ya ini kan mempermudah kita sebagai editor video ya, editor video. Misalkan kita ngambil sinematografi wedding lah contohnya.
Ketika audionya berkurang, nah kita bisa tambah dengan hal ini. Nah, itu kan juga cukup memudahkan cara kerja ya. Tetapi sebenarnya kalau bagi pemula memakai hal ini, artinya mereka bekerja memang harus didasarkan dengan internet tadi. Kalau misalkan bagi Zan yang sudah lama bermain wedding, ya ini juga menjadi kemudahan bagi Zan gitu. Mempermudah dalam proses kerja ya. Kerja yang artinya kita juga seharusnya seharian di komputer, kita bisa 1 jam di komputer. harus dubbing pakai suara orang lain, sekarang bisa suaranya sudah disediakan. Lebih mempermudah sebenarnya. Bahkan sekarang ketika si Catin meminta adanya drone. Nah, lalu drone nggak bisa dipergunakan ya contohnya. Ketika misalkan drone Zan rusak lah contohnya. Ya. Nah, lalu bagaimana cara menghadirkan footage drone di sana? Bisa. Oh iya. Bisa. Jadi nanti hasilnya akan misalkan kita sorot nih seorang Catin lagi berdua nih ya, sorot dari jauh. Memang kita syaratnya adalah mengambil sekelilingnya. Harus gambar di sekelilingnya. Ya, nanti kita upload ke sebuah situs AI, langsung bakal terbang ya. Gambar yang kita ambil sekelilingnya. Memang memudahkan sekali ya. Memudahkan sekali ya ketika kemajuan teknologi itu sebenarnya bisa kita kuasai, benar ya? Ya pada akhirnya tentu akan mempermudah kerja dari para insan seni khususnya di fotografi ini. Zan, fotografi ini sendiri ada apanya nak? Ada alirannya nggak kira-kira nih? Kalau menurut apanya? Menurut keilmuannya lah ya. Ini kan memang basic Fauzan kan memang di weddingnya ya. Ini itu ada apa ya? Ada seperti yang Mafi bilang tadi ada. Sangat banyak genrenya bang. Ada yang ada wild fotografi, ada landscape fotografi, ada potret fotografi, ada street fotografi, ada food fotografi. Bahkan semua hal itu bisa menghasilkan cuan. Bisa menghasilkan uang. Bisnis lah, bisa menghadirkan bisnis baru di sana gitu. Bahkan ketika orang meminta kita untuk foto kalender ya kan, nah itu bisa juga dijadikan sebuah cuan baru di sana gitu. Betul. Tetapi kalau di sana yang sangat menantang itu adalah di bagian food fotografi. Kenapa? Karena juga harus kita tahu bagaimana aturan lightingnya. Kita harus tahu bagaimana sisi lighting dari sini. Nah, kita juga harus mengatur di mode kameranya secara manual. Bagaimana aturan yang sebenarnya. Memang harus dipahami. Kalau misalkan kita langsung potret aja, nggak bisa langsung. Memang bisa langsung jadi, tapi kan hasilnya nggak bakal maksimal. Jadi alirannya tidak hanya sekedar banyak aliran sebenarnya dalam fotografi ini yang sebenarnya kalau yang punya hobi bisa memilih berdasarkan hobi mereka sendiri ya. Bisa ditentukan lah passionnya masing-masing. Ketika memilih dunia fotografi ada passionnya yang begitu banyak. Kalau yang seperti bilang tadi yang landscape itu yang seperti apa? Kalau landscape itu sebenarnya banyak penggambarannya bang. Ada yang berbaur alam, ada yang berbaur dengan perkotaan, ada yang berbaur dengan ada juga yang mengambil gambar secara potret dan itu bisa dijadikan hasil landscape. Bukan hasil foto landscape. Nah, genre foto landscape maksudnya. Hasilnya adalah potret, tetapi genrenya adalah landscape fotografi. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi banyak aliran, kemudian aliran itu tergantung nanti kepada masing-masing orang yang mungkin akan menekuni bidang ini ya. Tetapi intinya ketika kita bisa menciptakan sebuah gambar, jangan hanya karena menciptakan gambar akan menghadirkan komunikasi baru di sana. Tetapi ketika kita bisa mempertanggungjawabkannya itu lebih bagus. Karena beberapa 2 tahun ini Zan dengan Kontras kegiatan tiap bulan adalah bedah karya. Dan itu secara tak langsung melatih public speaking kami sebagai membernya. Nah, itu yang kami lakukan setiap bulannya. Bahkan kami lakukan di tiap-tiap kafe. Dan tiap bulan itu kami merubah tema bang. Bulan ini adalah street fotografi. Bulan depan adalah food fotografi. Bulan ketiga itu adalah tentang kota Payakumbuh. Nah itu apa aja nih? Nah itu yang kami bahas selalu. Nah itu yang membuat Zan menjadi sedikit suka dengan
fotografi yang begitu luasnya gitu. Iya, cakupannya luas ya. Iya, luas. Cakupannya lebih luas ya, tidak hanya sekedar wedding saja kalau Zan menjawab. Iya, tidak hanya sekedar wedding tapi banyak aspek-aspek lain yang melingkupi dari dunia fotografi itu sendiri. Benar. Baik Zan, terima kasih. Kita break dulu untuk segmen yang kedua, jangan kemana-mana. Baik pemirsa DNA TV, tetap di Opini, obrolan terkini. Kita akan balik lagi setelah kita menyaksikan yang satu ini. Baik, pemirsa DNA TV, kembali lagi bersama Opini dan masih bersama bintang tamu saya ada Fauzan ya di hari ini. Baik Zan, bisa cerita mungkin sedikit tentang setelah sekian lama bergelut di dunia fotografi ya kan, pasti sudah ada prestasi-prestasi yang pernah diraih ini. Oke, berbicara tentang prestasi, Bang Fri tadi coba sempat lihat di curriculum vitae-nya, di CV-nya. Juara 1 Siska ya, tingkat nasional ya. Bisa cerita sedikit? Oke. Waktu itu Zan di tahun 2020 ikut lomba competition fotografi Siska. Zan melihat banyak sebuah tampilan karnaval di sana. Karnaval, karena banyak hal yang dipakaikan kepada model ini. Banyak banget sebenarnya, ada yang pakai sayap pakai sayap, ada seperti kupu-kupu. Nah, Zan tertarik dengan salah satu model ini. Yang menjurus kepada sebuah sejarah tentang desa Sikumbang, apalah namanya. Zan melihat itu waktu itu Zan pernah membaca tentang pokoknya dia berpenampilan seperti kumbang. Dan itu adanya adat itu Zan pernah baca di Padang Panjang waktu itu. Nah, Zan tertarik dan akhirnya Zan fotolah hal itu bahwa Zan konsep sendiri, Zan bawa model itu ke tempat yang lebih agak sepian, sepi. Maksudnya Zan pengen memotonya sendiri aja. Sendiri aja. Tapi akhirnya memang waktu itu memang rame dengan komunitas Zan kontras waktu itu, karena memang sepakat bawa model ini ke agak yang tempat yang lebih sepi dikit gitu. Jadi memilih background putih, akhirnya Zan potret dan alhamdulillah ketika hasil lomba diumumkan, foto Zan terpilih menjadi juara 1. Menjadi juara 1 ya. Ya, mungkin juri melihat juga adanya hal seperti itu. Karena Zan juga dapat kabar bahwa si juri juga membaca hal yang sama dengan apa yang Zan baca. Apa yang kita baca ya. Berarti pemikirannya tidak jauh berbeda ya. Setelah itu Zan mengikuti lomba kompetisi. Artinya ketika kita pengen kompetisi fotografi, kita harus membaca selera juri dulu. Oh iya. Ya. Oke. Baru harus bisa membaca. Bagaimana cara membaca selera juri? Nah, kita pahami dari karyanya. Pahami dari karyanya, apa aja karya yang mereka hadirkan. Contoh mereka dengan tipikal shadow yang kuat, atau bayangan yang kuat, atau sedikit terang fotonya. Nah, kita harus pahami itu. Kita harus pahami hal itu. Atau mungkin si juri suka foto-foto yang bersejarah. Memang harus kita pahami itu. Memang harus kita pahami. Itu salah satu menjadi kita bisa maju ke depan untuk juara. Jadi kita mengetahui dari apa sih interestnya dari juri ya. Kita tarikan dia jadi fotonya dari mana dan kita coba mentransfer ketika kita mengikuti perlombaan berarti. Benar. Oke, nah untuk acara di Siska ini sendiri pernah kebayang sampai bisa meraih juara 1 ini? Melihat mungkin persaingan, mungkin kemudian peserta-peserta kalau Zan yang waktu itu pengen maju, Zan pede dengan karya Zan, karena Zan ada komunikasi, menciptakan sebuah komunikasi, dan Zan juga ada sebuah filosofi pada karya Zan waktu itu, makanya Zan pengen maju. Pengen maju, terserah lah kalau misalkan hal ini juara atau enggaknya terserah, pokoknya Zan membuat karya dan ini karya Zan. Dan alhamdulillah memang ya juga selera juri waktu itu. Jadi dipilih sebagai juara 1 dan juri Arman Rambe, Arman Rambe dan juga, aduh lupa Zan. Sampai satu lagi ya, dia terkenal juga, fotografer terkenal di Indonesia. Dan waktu itu memang membuat karya kami juga dengan bareng-barengan dengan komunitas kontras waktu itu. Memang banyak yang support Zan waktu itu. Ada di support dari Wali Kota Payakumbuh, waktu itu penjabat adalah Pak Erwin Yunus. Kami dikasih transport, dikasih mobil
untuk pergi ke sana. Untuk pergi ngikutin acara. Memang banyak, bukan hanya Zan sendiri yang menciptakan, ada supportnya dari belakang. Yang membuat karyanya seperti itu. Oke, selain itu prestasinya apa lagi Zan? Nah, Zan pernah juara satu. Oh, bukan juara satu sih. Juara favorit. Bahkan video itu adalah favorit di kalangan Uda Uni waktu itu 2019. Zan diminta oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Kota untuk merancang sebuah video sinematografi tentang Uda Uni waktu itu di tahun 2019. Dan alhamdulillah tayang di tahun 2020 dan karya itu menjadi karya dikatakan juara satu. Alhamdulillah. Ya memang orang semuanya menganggap itulah karya favorit. Ya. Oke. Nah, Fauzan sendiri melihat nih ke depannya bagaimana ini fotografi sebagai sebuah profesi yang akan mungkin bisa ditekuni. Menurut Fauzan untuk tahun-tahun ke depan bagaimana ini? Mungkin kan banyak nih sekarang nih ya anak-anak muda kalau kita lihat ya kemana-mana bawa kamera, ya kan? Ya. Nah, ini kan nampak memperlihatkan bahwa keinginan atau ketertarikan mereka dengan dunia ini sangat luar biasa. Ya. Nah, kedepannya gimana ini? Kira-kira menurut Fauzan kalau dunia fotografi ini ngasih lancuan juga nih? Iya. Kalau Zan menjawab, kalau ditekuni nih, kalau ditekuni benar-benar ya. Kalau Zan menjawab hal itu, sebenarnya dunia fotografi itu bagaimana kita bisa bagaimana bisa menangkap sebuah momen, momen. Ketika dapat momen itu walaupun dengan gear apapun, walaupun hanya dengan kamera handphone, foto itu akan bayar mahal. Ketika dapat momennya. Tetapi ketika nggak dapat momennya, walaupun gearnya gagah atau gearnya di atas kamera yang mahal contohnya, belum tentu. Artinya ketika kita memahami dunia fotografi, pahami dulu seluk-beluk bagaimana kita menangkap sebuah momen. Momen ya, kita misalkan mengambil sebuah street fotografi. Apa sih yang menjadi peran penting dalam dunia street fotografi? Nah, kita pahami dulu satu-satu gitu. Artinya ketika kita sudah memahami hal itu, bakal ada ide yang muncul lebih dari hal yang kita pikirkan. Baik Zan, sekarang kan berbicara tentang fotografi ini kita pasti akan berbicara tentang karya. Ya, karya yang dihasilkan ya. Nah, kan ada nih sebagian dari para fotografi ini kadang-kadang ngasih watermark mungkin di hasil karyanya biar tidak diambil sama orang lain. Nah, Ustaz sendiri gimana nih? Ya kan? Menyinggung soal hak nanti ya. Hak kekayaan. Akan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena tidak semua orang. Nah, hak kekayaan intelektual itu sebenarnya kan kalau itunya sudah dimiliki oleh seorang fotografi itu kan lebih memperkuat mereka dari segi hukumnya mungkin. Ya, benar. Gimana menurut Fauzan nih? Kalau Zan menjawab untuk haki ini, Bang, ada sebagian orang yang pengen menghakikan semua karya, tetapi ya mungkin di Indonesia agak sulit dijawab untuk hal itu ya. Karena yang bisa dihakikan adalah karyanya, bukan si orang pembuatnya, bukan orang pembuatnya gitu. Itu yang kendala dari para fotografer. Makanya rata-rata para fotografer Indonesia itu banyak lari ke Shutterstock, Adobe, bahkan mereka menjual karya di sana. Menjual karya di sana. Nah, itu yang cukup, bahkan cuannya lebih di sana gitu. Iya. Nah, sebenarnya kendala ketika kita dihakikan itu adalah orang-orang yang mengambil karya kita tanpa sepengetahuan kita. Kita. Makanya adanya haki. Ya, untungnya adalah ketika karya kita diambil, kita bisa gimana ya? Pokoknya kita bisa menuntut hal itulah ketika karya diambil. Bahkan tuntutannya bisa 10 kali lipat. Karena itu adalah karya kita. Karya kita. Bahkan kita bisa berapapun harga yang kita tetapkan bakal bisa diaju banding soal itu gitu. Nah, untuk haki ini sendiri pengajuannya kalau sejauh ini bagaimana? Jadi ini kan pemerintah ya yang mungkin untuk mengelola bagaimana para insan seni ini karya-karya mereka itu bisa terlindungi, bisa terlindungi. Nah, sejauh ini bagaimana? Apakah prosesnya untuk pengurusan itu yang sulit atau memang susah untuk kalau untuk mendaftar waktu itu ya mungkin karena Zan mendaftar melalui bimbing teknis waktu itu dari Kemenkumham. Nah, ada sebuah situs yang dihadirkan untuk hal itu dan ada juga yang melayani di bagian BIMTEK waktu itu gitu. Tetapi
Zan memasukkan melalui situs dan alhamdulillah ada prabayarnya. Kita membayar dan alhamdulillah karya kita setelah menunggu beberapa bulan akan di ACC dan ditetapkan sebagai haki gitu. Kalau ini adalah karya kita gitu. Bahwasanya itu karya yang sudah dipatenkan gitu lebih kurang ya. Kalau udah dihaki berarti sudah dipatenkan itu. Iya, kalau nggak salah Zan dengar waktu itu berlaku selama 50 tahun. 50 tahun ya. Nah, dari karya-karya yang sudah Fauzan hasilkan ada yang sudah memiliki haki itu? Kalau Zan karya baru satu, Bang. Baru satu. Karya yang Zan hakikan adalah ya Zan ambil diabadikan di Tugu PDRI Labu Silang. Zan mengambilnya dengan kamera drone, Bang. Nah, waktu itu karena yang ya kalau menurut Zan ketika kita ngambil sebuah gambar yang kita hakikan itu adalah tugu, kita mengambilnya dengan siang hari, pertanyaannya adalah ini tugu punya siapa yang buat? Nah, agak sulit Bang, agak sulit. Berarti akan muncul pertanyaan-pertanyaan lain nanti ya kalau seperti itu. Ya, tetapi kalau kita menggunakan teknis fotografi ya di sana mungkin bisa. Kalau Zan menjawab ya Bang ya. Karena pada dasarnya fotografi adalah melukis cahaya. Iya. Nah, kalau bisa kita melukis sebuah cahayanya dengan adanya di sana dengan ada tubuhnya yang menemani contohnya memperindah gambarnya. Nah, itu bisa dihakikan. Itu tidak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa. Berarti kalau tubuhnya saja itu akan banyak pertanyaan. Ya, haki ini tugu siapa yang buat? Ada tukang loh ini ya. Sampai ke situ ya. Ya, sampai ke situ. Tetapi ketika bukan hanya tubuhnya saja objek yang kita ambil, ketika ya Bang Afri lihat tadi itu ada cahayanya. Nah, itu tidak akan apa ya? Tidak akan serumit itu pertanyaannya ya. Tidak akan serumit itu pertanyaannya. Baik, mungkin sedikit terakhir Fauzan, harapan kedepannya bagaimana nih ya dengan perkembangan dunia fotografi untuk mungkin juga fotografer lainnya mungkin yang ada di Payakumbuh. Untuk generasi kita ke depan. Generasi kita ke depan. Karena ini mungkin seperti yang dibilang tadi ya bisa kalau ditekuni sebenarnya ya bisa menjadi sebuah sumber mata pencaharian ya. Bahkan lebih Bang. Bahkan di luar perkiraan juga bisa. Benar ya. Harapan Zan bagi generasi baru sekarang, cobalah memahami ketika profesi adalah fotografer atau fotografi yang dipilih, cobalah memahami hal semua genre. Nah, ketika kita bisa memahami hal semua genre, kita bisa mengatur di sana adalah namanya komposisi. Ada yang namanya cahaya. Kita bisa memahami hal itu. Kita juga bisa memahami momen di sana. Bagaimana? Contoh, kita memilih sebagai wild photography. Kita memoto sebuah burung, kapan burungnya akan terbang? Artinya yang ditunggu adalah sabar. Kesabaran di sana untuk memoto. Nah, itu yang perlu kita latih. Ketika momen harus kita tunggu, ya kita harus tunggu. Karena pesan Zan hanya satu, let's make some art. Today, tomorrow, and forever. Marilah berkarya hari ini, esok, dan selamanya. Ya, berkarya ya enggak? Karena kalau seperti Zan bilang tadi, karena fotografi itu emang menunggu momen ya. Iya, benar. Menunggu momen-momen terbaik ya. Karena orang mungkin semua orang di situ pada hadir, tapi tidak semua orang itu akan mendapatkan momen yang sama. Iya, benar. Sekali. Baik Fauzan, terima kasih sudah hadir ke studio DNI TV hari ini. Berbincang-bincang tentang seputar dunia fotografi, mengenai hobinya, latar belakang dan segala macam. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi penambah motivasi juga buat teman-teman semua. Mudah-mudahan. Terima kasih Fauzan sudah hadir, pemirsa DNI TV. Demikianlah perbincangan kita untuk hari ini di opini obrolan terkini DNI TV. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa kita ambil sisi positifnya dan bisa juga menjadi bahan inspiratif kita untuk kita bisa mengembangkan diri di masa yang akan datang. Akhirnya saya selaku pembawa acara Afri Yunarta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.